Halo semuanya, selamat datang di video PKM ISG Binus University. Aku harap kalian semua dalam keadaan sehat ya, dan bisa mengikuti materi hari ini dengan seksama sampai akhir. Pertama-tama, perkenalkan, kami dari ISAKA Student Group Binus University. Nama aku Justin, dan yang akan menemani aku pada hari ini, partner aku, Cesa. Nah, kita bakalan bawain materi yang interesting banget nih hari ini, yaitu praktik terbaik dalam penerapan cyber security saat ini. Next. Untuk hari ini, kita punya 4 topik besar yang akan kita bahas. Ada apa aja sih topiknya? Topik itu terdiri dari ancaman cybersecurity, peningkatan cybercrime di Indonesia, praktik penerapan cybersecurity saat ini, dan pentingnya cybersecurity di era revolusi industri 4.0. Next. Nah, agar kalian gak lupa nih tentang pembahasan tentang ancaman yang terdapat pada cybersecurity, aku akan sedikit mengulang penjelasan dari ancaman-ancaman itu ya. Cyber security threat atau ancaman keamanan cyber adalah kemungkinan tindakan atau serangan kejahatan yang berupaya mengakses data secara tidak sah, mengganggu operasi digital, atau merusak informasi. Ancaman dunia maya ini berasal dari berbagai hal, termasuk mata-mata perusahaan, peretas atau hacker, kelompok teroris, organisasi kriminal, hingga karyawan yang merasa tidak puas dengan perusahaan. Penyerang cyber ini bisa menggunakan data sensitif yang dimiliki oleh individu atau perusahaan untuk mencuri informasi atau mendapatkan akses ke akun keuangan mereka. Itu hanyalah beberapa contoh tindakan hacker yang merugikan. Itulah sebabnya mengapa peran tenaga profesional di bidang cyber security sangat dibutuhkan saat ini untuk menjaga data pribadi tetap terlindungi. Next. Nah, kita sebagai orang awam tidak boleh sepenuhnya buta terhadap hal-hal seperti ini. Apalagi sekarang kita telah menyambut dunia baru, yaitu dunia digital. Ada beberapa ancaman cyber security yang perlu kita ketahui, seperti malware, sebuah software berbahaya seperti virus atau spyware, Emotet, yaitu sebuah trojan perbankan yang canggih, dan dinobatkan sebagai salah satu malware termahal dan paling merusak. DOS atau Denial of Service adalah serangan cyber pada sebuah komputer atau jaringan yang dapat menghambat permintaan dengan menyedot habis sumber daya pada sistem. Man in the middle atau MITM adalah sebuah keadaan di mana seorang hacker berhasil masuk di antara lalu lintas dua pihak, biasanya karena memakai Wi-Fi publik. Phishing, salah satu kejahatan cyber lawas yang membuat korbannya mengikuti perintah yang dikirim melalui email atau telepon untuk mendapatkan data berharga seperti nomor OTP atau CVV. Injeksi SQL, sebuah kode berbahaya yang diinjeksikan ke sebuah sistem SQL untuk mengekstraksi data-data di dalamnya. Dan terakhir ada serangan kata sandi. Hal ini dilakukan dengan menyerang basis kata sandi untuk mengakses banyak informasi dari seorang pengguna. Next. Next materi, kita ada data peningkatan cybercrime di Indonesia. Berdasarkan statistik, Indonesia menempati peringkat teratas dalam wilayah Asia Tenggara dan urutan ke-60 di dunia dalam hal kerentanan saat masyarakat sedang browsing di website. Menurut data dari Kaspersky, salah satu perusahaan di bidang cybersecurity yang sudah berdiri sejak tahun 1997, produk mereka mendeteksi Indonesia mengalami lebih dari 11 juta kejahatan siber pada kuartal pertama tahun 2022. Jumlah ini diketahui mengalami kenaikan 22% dari periode yang sama di tahun sebelumnya, tetapi turun 2% dibandingkan dengan kuartal terakhir pada tahun 2021. Para pelaku kejahatan selalu dapat mencari celah dari tren yang sedang berlangsung, misalnya NFT, metaverse, kripto, dan sebagainya. Tapi kita tidak perlu takut dengan adanya ancaman ini, melainkan kita harus lebih berhati-hati saat sedang melakukan browsing di internet. Setelah ini akan dijelaskan 10 praktik penerapan terbaik dalam cyber security yang bisa membantu kalian dalam menghindari cyber attack. Bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Cesa. Oke, terima kasih Justin. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai praktik penerapan pada cyber security. Praktik penerapan tersebut meliputi yang pertama ada penggunaan sandi yang kuat. Cara termudah untuk meningkatkan cyber security adalah dengan menggunakan sandi yang cukup kuat agar pelaku kejahatan sulit mengeksploitasi akses ke perangkat. Ada baiknya jika password terdiri dari kombinasi huruf, angka, dan simbol. Selain itu, kita juga bisa mengganti sandi secara rutin. Yang kedua, ada memperbarui software secara berkala.
Memperbarui software atau perangkat lunak juga tidak kalah penting untuk dilakukan demi mencegah serangan cyber. Software terbaru biasanya sudah dilengkapi proteksi keamanan yang lebih baik dari versi sebelumnya dan dapat mengurangi kemungkinan hilangnya data karena virus. Lalu yang ketiga ada two-factor authentication. Two-factor authentication adalah sistem keamanan yang membutuhkan dua jenis autentikasi yang dilakukan penggunanya. Dengan begitu, pengguna dapat memperkuat keamanan akun online-nya. Jika biasanya pengguna cukup login dengan menggunakan password dan email, dengan two-factor authentication ada langkah lain yang perlu dilanjutkan. Biasanya, situs yang memiliki two-factor authentication ini terhubung dengan nomor handphone penggunanya. Oleh karena itu, pengguna perlu mengkonfirmasi aktivitas login-nya di smartphone yang digunakan. Kemudian yang keempat, menggunakan VPN untuk memprivatisasi koneksi. Virtual Private Network atau VPN merupakan layanan koneksi yang memberikan pengguna akses ke website secara aman dan pribadi dengan menggunakan jalur koneksi melalui server dan menyembunyikan pertukaran data yang terjadi. Penggunaan VPN dapat mengamankan informasi pribadi secara anonim karena pertukaran data sudah dienkripsi. Lalu yang kelima, menggunakan antivirus. Selama terhubung ke web, kita tidak mungkin mendapatkan perlindungan lengkap dari berbagai ancaman cyber seperti malware. Namun, kita dapat mengurangi kerentanan ini secara signifikan dengan memasang setidaknya satu antivirus untuk menjaga keamanan sistem digital pada hardware kita. Umumnya, antivirus berfungsi untuk memindai dan membersihkan perangkat dari berbagai ancaman kejahatan cyber. Lalu yang keenam, waspada terhadap email asing. Metode lain dari cybercrime adalah menyisipkan malware di lampiran email. Setelah lampiran dibuka, malware akan menyebar di sistem komputer. Selain itu, kejahatan lewat email bisa dilakukan melalui tautan atau link. Untuk menghindari metode cybercrime ini, pastikan kita mengenal pengirim email di kotak masuk atau inbox, serta hindari membuka tautan dari email asing. Kemudian yang ketujuh yaitu backup data secara rutin. Baiknya kita memiliki salinan dokumen pribadi, baik foto maupun musik dan video, atau yang lainnya lagi, supaya data tetap ada jika sewaktu-waktu ada pencurian data atau kesalahan dalam sistem perangkat yang digunakan. Backup data bisa dilakukan menggunakan cloud storage maupun penyimpanan lokal seperti drive dan USB. Yang kedelapan yaitu menghindari penggunaan jaringan publik. Saat terhubung ke jaringan publik, kita berbagi jaringan dengan semua orang yang juga terhubung. Setiap informasi yang kita kirim atau terima di jaringan tersebut akan menjadi rentan. Oleh sebab itu, sebaiknya kita menjauhi jaringan publik atau menggunakan VPN saat terhubung ke jaringan tersebut. Kemudian yang 9 adalah rutin memperbarui atau mengupgrade perangkat keras. Perangkat keras komputer yang ketinggalan zaman mungkin tidak mendukung pembaruan keamanan perangkat lunak terbaru. Selain itu, perangkat keras lama sifatnya masih lambat untuk merespon terhadap serangan cyber jika terjadi. Oleh sebab itu, pastikan untuk menggunakan perangkat keras komputer yang lebih mutakhir ya teman-teman. Kemudian yang terakhir ada mengedukasi diri tentang cyber security. Dengan adanya berbagai ancaman cyber yang beredar di web yang kita gunakan sehari-hari ini, alangkah baiknya kita mengedukasi diri lebih lagi mengenai pentingnya cyber security dan dampak yang mungkin terjadi jika ancaman yang ada tidak ditangani untuk meminimalisir risiko dengan berbagai upaya pencegahan yang ada. Oke, kemudian ini adalah topik kita yang terakhir pada hari ini, yaitu pentingnya peran cybersecurity di era revolusi industri 4.0. Di era serba digital, baik individu, perusahaan, hingga institusi pemerintah sangat bergantung pada teknologi dalam melakukan kegiatannya sehari-hari. Kegiatan ini contohnya mulai dari berkomunikasi, mencari informasi, transaksi keuangan, berbelanja, mengirim data, hingga menyimpan data penting lainnya. Terlebih lagi, penting untuk menguasai cyber security karena di tengah perkembangan revolusi industri 4.0 ini, semua perangkat elektronik saling terkoneksi yang mengakibatkan peningkatan kemungkinan terkena cybercrime.
Oleh karena itu, penting untuk dapat menguasai cybersecurity sebagai upaya untuk melindungi informasi dan memastikan semua aktivitas serta data pribadi yang berada di internet tetap aman dan terjaga dari berbagai serangan cybercrime. Praktik cybersecurity sendiri bertujuan untuk melindungi perangkat, jaringan, program, dan data dari segala macam serangan digital yang membahayakan. Praktik ini mencakup pemasangan firewall, backup data, multi-factor authentication, dan lain sebagainya untuk mencegah terjadinya cybercrime. Untuk bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Justin. Terima kasih, Cesa. Nah, udah banyak banget nih yang kita bahas hari ini tentang praktik penerapan cybersecurity saat ini. Di sini ada beberapa poin kesimpulan yang dapat kita tarik dari pembelajaran hari ini. Pertama, memasuki era yang serba digital dan penggunaan gadget yang meningkat, ancaman kejahatan tidak hanya datang dari hubungan antar manusia, melainkan dapat terjadi secara online atau dinamakan cyber attack. Kita sebagai masyarakat yang bijak dalam menggunakan teknologi harus meningkatkan awareness terhadap ancaman tersebut dan mengetahui jenis-jenis dari ancaman tersebut sehingga kita mengetahui cara untuk menghindarinya. Kedua, dengan melambungi angka cybercrime, cybersecurity menjadi hal yang sangat penting untuk dipelajari dan diterapkan pada masa sekarang. Hal ini bertujuan untuk melindungi perangkat, jaringan, program, dan data kita dari serangan digital yang sangat berbahaya. Terakhir, banyak praktik penerapan cybersecurity yang bisa kita lakukan dan tidak membutuhkan kemampuan yang kompleks untuk menjalankannya. Sudah sepatutnya kita dituntut untuk mengerti macam-macam praktik ini untuk melindungi data dan informasi berharga kita sendiri. Next. Ini adalah beberapa link referensi yang kita gunakan untuk merangkum seluruh materi hari ini. Oke, supaya kita nggak lupa tentang materi hari ini, kita bakalan kasih latihan soal sebanyak 5 pertanyaan untuk membantu mengasah pengetahuan kalian mengenai materi hari ini ya teman-teman. Nah, soal pertama akan aku bacain. Berikut ini adalah hal-hal yang dapat kita lakukan dengan menggunakan VPN, kecuali A. Menyembunyikan lokasi fisik pengguna, B. Akses situs yang diblok, C. Menyembunyikan alamat IP pengguna, D. Mengamankan komputer dari malware. Nah, teman-teman, kira-kira apa sih jawabannya? Aku bakal hitung mundur dari 5 ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Yuk langsung kita lihat aja nih jawabannya. Jadi jawaban yang benar itu adalah D. Karena penggunaan VPN lebih berpaku pada privasi penggunanya. Seperti yang telah disebutkan, yaitu menyembunyikan alamat IP pengguna, mengenkripsi jaringan, dan lain sebagainya. Sehingga VPN hanya dapat mengurangi risiko terkena malware daripada mengamankan secara keseluruhan dibandingkan dengan antivirus. Oke, kita akan ke soal selanjutnya. Akan aku bacain. Teknik berikut ini yang menyediakan layanan confidentiality adalah A. Encryption, B. Authentication, C. Phishing, dan D. Semuanya benar. Aku bakal coba jelasin satu-satu dulu ya. Jadi dari pilihan pertama, encryption adalah proses teknis yang mengonversikan informasi menjadi kode rahasia, sehingga mengaburkan data yang dikirim, terima, atau disimpan. Lalu, pilihan kedua, authentication, adalah proses verifikasi identitas untuk membuktikan keaslian mengakses atau mencocokkan data seorang dengan data yang telah tersimpan di dalam database. Kemudian, pilihan ketiga, phishing, adalah kejahatan cyber yang bertujuan mendapatkan informasi data seorang dengan teknik pengelabuan melalui email, telepon, tautan, atau pesan teks. Oke, kira-kira apa ya jawabannya teman-teman? Coba dipikirin dulu. Aku hitung dari 5, 4, 3, 2, 1. Oke, langsung aja ke jawabannya ya. Berdasarkan penjelasan aku tadi, jawaban yang paling sesuai dengan soal adalah A. Selanjutnya kita akan ke soal ketiga. Akan aku bacakan soalnya. Sebagai salah satu ancaman cyber yang sudah lama ada, yaitu phishing, karena apa yang paling sering digunakan dalam penyerangannya? A. Website, B. Email, C. Social media, D. Software. Ayo teman-teman, diingat-ingat lagi ya.
Apa sih phishing itu dan apa sarana yang paling sering digunakan dalam penyerangannya? Aku bakalan hitung mundur dari 5 ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, yuk langsung kita lihat jawabannya aja ya teman-teman. Jawaban yang benar itu adalah B, email. Jadi, phishing adalah salah satu kejahatan cyber yang membuat korbannya mengikuti perintah yang dikirim melalui email atau telepon. So, jawaban yang paling tepat adalah email ya teman-teman. Next, kita lanjut ke soal yang keempat nih. Di bawah ini yang bukan termasuk contoh kasus DOS atau denial of service adalah A. Portal Yahoo down selama 3 jam. B. Microsoft.com tidak dapat diakses selama 2 jam. C. Pengambilan kode OTP dari telepon tidak dikenal. D. Matinya 7 dari 13 server root DNS. Nah, buat jawab soal yang ini, coba apa tadi ya pengertian dari DOS itu sendiri? Mungkin aku bakalan kasih waktu agak lama untuk soal yang ini, supaya teman-teman bisa lebih teliti dalam menganalisa setiap kasusnya. Aku bakalan hitung mundur dari 10 ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, waktunya udah habis nih teman-teman. Gimana? Udah dapat belum jawabannya? Kalau gitu, supaya teman-teman nggak penasaran lagi, aku kasih tahu ya jawabannya. Next. Nah, jawabannya itu adalah yang C, teman-teman. Karena ini adalah contoh dari phishing, bukan DOS. Seperti yang sudah kita ketahui, DOS itu bertujuan untuk menghambat jalannya suatu sistem. Dan untuk kasus yang lain, malware berhasil membuat sistem offline atau down. Oke, sekarang kita akan lanjut ke soal yang terakhir nih. Nah, gimana teman-teman? Dari tadi kalian catat nggak nih? Kalian benar berapa? Ayo, langsung aja aku bacain nih soal yang terakhir ya. Berikut ini yang paling tepat menjadi tujuan penerapan cybersecurity, yaitu A. Menghindari penyalahgunaan data atau informasi. B. Meningkatkan efisiensi perusahaan. C. Meningkatkan menetapkan tujuan atau untuk aktivitas audit. D. Mempelajari cybersecurity adalah hal yang mudah. Yang mana ya kira-kira yang paling tepat menjadi tujuan dari cybersecurity? Aku bakalan kasih waktu 5 detik untuk teman-teman menjawab. Ingat, jangan sampai keliru ya teman-teman. Aku mulai hitung mundur dari 5, 4, 3, 2, 1. Ya, udah habis nih teman-teman waktunya. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung kita cek aja jawabannya. Next. 100 ya buat teman-teman yang jawab A, yaitu menghindari penyalahgunaan data atau informasi. Coba sampai kita lihat lagi nih pilihan yang lain, teman-teman. Pilihan B itu salah, karena itu adalah tujuan dari IT audit dan bukan cybersecurity. Pilihan C juga salah, karena itu adalah salah satu tahapan dari IT audit. Sedangkan pilihan D itu salah, karena mempelajari cybersecurity bukan hal yang mudah. Dan itu kurang tepat dijadikan tujuan utama dalam menerapkan cybersecurity. Oke, teman-teman semua, nggak kerasa ya, kita udah sampai di akhir pembelajaran aja nih. Sebelum mengakhiri video hari ini, aku dan partner aku, Justin, berharap semoga materi yang disampaikan dapat bermanfaat ke depannya untuk teman-teman semua. Dan kami juga mohon maaf jika ada kesalahan yang tidak berkenan di hari ini ya, teman-teman. Baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Jadi, itu mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Thank you for watching and enjoy the video ya, guys.